Di video kali ini teman-teman kita akan unboxing ya dan juga sedikit mereview ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Di sini ada Starlink ya. Starlink internet berbasis satelit ya teman-teman. Punyanya Pak Elon Musk ya, yang kemarin datang ke Bali ya, meresmikan Starlinknya di Indonesia ya. Dan itu waktu itu untuk harga Starlinknya itu 4,7 jutaan ya teman-teman. Oke, jadi kalau sudah diresmikan kemarin itu untuk harga Starlink itu naik ya teman-teman. Di harga normalnya yaitu kisaran 6,8 jutaan ya. Dan untuk Starlink yang saya dapatkan hari ini sudah saya pesan lebih kurang 1 mingguan ya teman-teman dari Agres ya. Distributornya distributor resmi Starlink ya di Indonesia ya. Jadi untuk harganya ini saya dapat harga 3,9 jutaan ya teman-teman. Oke. Dan untuk Starlink ini lebih kurang 7 hari ya atau seminggu ya sudah sampai di rumah ya. Oke, jadi mungkin teman-teman sudah paham ya atau sudah tahu betul ya untuk Starlink ini adalah internet berbasis satelit ya. Jadi ini bukan barang baru ya. Karena untuk internet berbasis satelit itu sebelumnya sudah ada di Indonesia ya, seperti Ubiku. Cuman untuk internet satelit sebelumnya itu untuk kecepatan baik itu upload maupun downloadnya itu lambat ya teman-teman, karena untuk orbit satelitnya sendiri itu cukup tinggi ya, kisaran 20.000 kilo ya teman-teman dari bumi ya. Sedangkan untuk si Starlink sendiri ini untuk satelitnya itu ada lebih kurang 5.000 ya, 5.000-an satelit aktif ya teman-teman. Jadi 5.000-an satelit aktif, dan untuk orbitnya itu berada di low Earth orbit ya, atau orbit rendah ya, kisaran 500 km dari permukaan bumi ya teman-teman. Oke, jadi untuk si Starlink ini sendiri ini ada ada kelemahan juga, ada plus ada minusnya ya. Misalkan salah satunya untuk plusnya itu kita bisa mengakses internet ya di daerah terpencil atau di pelosok ya, yang belum tercover oleh jaringan tower ya, ataupun operator di Indonesia ya. Nah, misalkan di hutan ataupun di tengah laut ya, nah bisa kalian gunakan Starlink ya teman-teman, karena ini berbasis internet dimanapun. Kalian bisa mengakses internet baik itu di pegunungan, di laut, ataupun di hutan atau dimanapun ya. Nah, di situ ada plusnya. Cuman kalau minusnya itu biasanya kalau awan terlalu tebal ataupun hujan terlalu lebat ya, tentu ada pengurangan kecepatan baik itu upload ataupun download ya. Jadi faktor cuaca itu berpengaruh sekali ya teman-teman, karena ini dia berbasis satelit ya. Oke. Nah, jadi untuk si Starlink ini sendiri ini ada paket ya, paket layanan ya. Untuk paket layanan itu yang paling murah itu adalah paket residensial ya. Untuk paket residensial ini harganya 750 ribuan ya. Ada juga itu paket untuk ini ya, jelajah ya, paket jelajah, dan juga ada paket bisnis ya, atau paket untuk maritim, untuk laut juga ada ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, biar tidak lama-lama ini kita unboxing ya, apa-apa saja di dalam boxnya si Starlink ini ya teman-teman. Oke, kita akan coba buka ya, dari mana ini ya. Oke, untuk penampakan awal, nah di sini ada ini ya, ada pelindung paling atas ya seperti ini. Oke, kemudian ini kita dapat ini ya, ini adalah mounting ya, mounting atau dudukannya si Starlink ya. Oke, kita letak di sini dulu ya. Kemudian di sini ada ini ya, ada Starlink ya. Nah, seperti ini. Ini ada buku ya, teman-teman. Ini sepertinya buku ini ya, buku pengoperasian si Starlinknya ya. Oke, cukup panjang juga ya, seperti ini. Ini ada ini ya, seperti konsumsi daya atau apa ya di sini. Kemudian, nah di sini ada disknya ya. Oke, di sini ada disknya. Kemudian di bagian dalam ini ada pelindungnya ya. Oke, untuk pelindungnya di sini ada ini ya, ada panduan ya, panduan yang cukup singkat ya. Ada 3 jenis ya di sini. Cara ini ya, memasangkan ke router, kemudian untuk menghubungkan ke handphone ya. Nah, ada 3 tahap ya, seperti ini ya, teman-teman. Oke, kemudian untuk si Starlinknya seperti ini ya. Ini adalah receiver ya, receiver atau parabolanya ya. Receiver atau parabola ya. Nah, seperti ini ya bentuknya.
bentuknya ini flat ya, datar ya teman-teman, datar. Nah seperti ini ya, cukup ini ya, mungkin ini beratnya kisaran 2 kiloan atau 3 kiloan ya. Kemudian di sini kita dapat router ya. Nah routernya seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian di routernya di sini ada ini ya, ada colokan DC ya dari listrik, kemudian ada colokan dari kabel si Starlink-nya ya. Oke, bentuknya cukup simpel ya. Nah seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada kabel-kabel ya teman-teman. Nah kabelnya seperti ini ya. Untuk port kabelnya ini sepertinya kabel micro USB ya, bentuknya lebih cenderung ke micro USB ya bentuknya, cuman tentunya ini beda ya dengan micro USB ya, cuman bentuknya lebih kurang sama ya teman-teman, baik itu di depan ataupun di belakang sama ya. Oke, selanjutnya kita dapat ini ya, ada kabel power ya, ini kabelnya ke listrik ya. Oke, ini sudah kosong ya. Oke, sudah kosong. Di sini ada panduan instalasi sama kartu garansi ya. Ini ada kartu garansi sama panduan instalasinya ya teman-teman. Oke, kita akan langsung coba ya. Ini kita akan coba si Starlink-nya. Jadi untuk memasangkan routernya di sini cukup mudah ya. Jadi siapapun ini dengan perangkat Starlink ini bisa memasang sendiri ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah kabelnya listrik ya. Jadi tinggal kita sesuaikan bentuknya yang segitiga ini ke router ya. Nah seperti ini. Oke, nah cukup simpel ya seperti itu. Kemudian ini kita pasangkan ini ya, kabel ya. Untuk kabelnya di sini lumayan panjang ya. Kita akan coba ya teman-teman. Ini kondisi mendung ya di luar ya. Kondisi mendung tetapi tidak hujan ya. Oke, yang satunya lagi ya, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya yang seperti ini adalah kabel ke router ya. Jadi kalau kita mau pasang teman-teman coba cek dulu ya di bagian dalamnya ini. Bentuknya itu seperti micro USB ya. Nah, jadi kita sesuaikan bentuk pinnya ya. Bentuk konektornya nah seperti ini ya. Oke, nah seperti itu ya, cukup simpel ya teman-teman, seperti ini ya. Oke, kalau sudah baru kita pasang yang di ini ya, di perangkat Starlink ya. Jadi untuk pemasangannya ini kita masukkan di bagian bawah ya teman-teman, seperti ini ya. Untuk kabelnya ini kita masukkan ke bawah seperti ini ya. Nah seperti ini. Oke, kalau sudah ini, oke kalau sudah baru kita pasang ya. Oke, ini kita pasang untuk kabelnya mengarah seperti ini ya. Nah ininya kabelnya mengarah keluar ya teman-teman, seperti ini ya, mengarah keluar. Nah ini pas ya, seperti ini baru didorong ya. Nah seperti itu. Kalau sudah ini baru kita masukkan ya. Nah kalau untuk memasukkan di sini ada ini ya, di dalamnya tuh ada lekukan ya teman-teman. Nah ada lekukan yang untuk ini ya, sesuai lekukan yang di receivernya ya. Oke, tinggal dimasukkan ya seperti ini. Nah oke, ini pun sudah jadi ya. Oke, kalau sudah ini kita langsung coba ya teman-teman di luar ya. Oke teman-teman, kita akan coba ya ini ya. Tadinya Starlink-nya sudah saya nyalakan routernya ya. Jadi kita akan langsung buka aplikasi Starlink ya. Dan ini sudah online ya. Sudah online, kita coba cek dulu ya obstruction ya. Kita cek dulu. Kita nyalakan dulu untuk ini ya, lokasi ya. Jadi ini di bawah ini masih terlindung ya teman-teman, masih ada pohon-pohon ya di sini ya. Karena dan ini pun dapatnya ini obstruction-nya masih kurang maksimal ya. Oke, kita coba langsung ya untuk ini ya, kita coba try speed test ya teman-teman. Meskipun ini kurang maksimal ya, kita coba speed test ya. Oke, untuk speed testnya ini saya dapat ini ya 150-an Mbps ya, mantap sekali ya teman-teman. Dapat 160 Mbps ya, meskipun ini masih ada terhalang ya, masih terhalang rumah maupun terhalang ini ya, ada pohon-pohon ya.
Oke, saya akan coba ini ya, menggunakan Ookla ya. Kita akan coba menggunakan Ookla speed test ya teman-teman. Oke, kita coba dulu ya. Nah, ini sudah terhubung ke SpaceX ya, SpaceX Starlink ya. Oke, ini mungkin ini dapatnya sekitar 170-an ya, mantap ya. Kalau di tempat saya ini operatornya itu palingan cuma nyampe 10 Mbps ya teman-teman untuk download ya. Untuk uploadnya di tempat saya palingan itu dapatnya 10 Mbps maksimal ya, tetapi ini dapat 30 Mbps ya kelihatannya ya. Oke, cukup mantap sekali ya. Untuk streaming pun ini atau nonton YouTube 4K biasanya aman ya teman-teman. Oke, untuk downloadnya ini dapat 180 Mbps ya, untuk uploadnya dapat 36 Mbps ya. Kita akan coba cek ya teman-teman di tempat lain ya, karena tadinya juga sudah saya tes ya di sana ya. Di sana tadi sudah saya tes, di atas genting juga sudah saya tes ya. Masih terhalang ya teman-teman untuk disknya ya atau receivernya ya. Kita akan cari tempat terbuka ya. Oke, tapi ini sudah maksimal ya, dapat 180-an juga ya. Saya akan coba cari tempat yang betul-betul tidak terhalang ya teman-teman, agar hasilnya lebih maksimal ya. Kita coba tempat lain ya. Oke teman-teman, jadi nanti akan saya buatkan video terpisah ya. Nanti akan saya carikan tempat untuk ini ya, menggunakan Starlink ini di tempat yang terbuka ya, karena di tempat saya ini masih ini ya, masih ada pohon-pohon ya, jadi tidak maksimal ya tadinya, meskipun dapat 170 Mbps ya. Mungkin nanti saya akan meletakkan di genteng ya, tetapi ini saya akan cari tempat lain ya yang lebih ini ya, tidak terhalang ya, untuk mengetes berapa maksimal saya dapat ini ya, unduh ataupun unggah menggunakan Starlink ya. Oke, itu saja ya teman-teman, sedikit info ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Sekian dan sampai jumpa ya nanti di video selanjutnya ya.